Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Nurika Dini dari kelas 12 AE2, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi search engine. Setiap pagi setelah kita bangun tidur, mungkin kita berada di pinggir kasur sambil pegang HP kita. Cek-cek notifikasi yang lagi trending di Instagram, WhatsApp, dan sosial media yang lain. Tapi, kamu sangat terkaget ketika muncul notifikasi kelas bahwa ada tugas yang harus kamu kumpulkan saat ini juga. Dan sekarang kamu mulai membuka browser di HP kamu. Dan kamu mengetikkan kata kunci tugasmu itu melalui search engine di HP kamu ketika muncullah hasil konten informasi yang kamu inginkan berderet di tampilan browser internet kamu. Lalu, aku mulai bertanya, bagaimana search engine mencarikan informasi yang kamu mau? Mari kita bahas bersama-sama. Di video kali ini, saya sedikit akan membahas tentang search engine di dalam internet. Jadi, apa sih sebenarnya search engine atau yang bisa disebut dengan mesin pencari itu? Untuk menjawabnya, sekarang coba ambil HP-mu dan bukalah salah satu aplikasi browser di HP-mu itu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di pinggir ini adalah salah satu tampilan dari aplikasi browser dari salah satu produk perusahaan Google. Kita biasanya menyebut aplikasi ini dengan sebutan Google Chrome. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa mencari berbagai macam pengetahuan, gambar, video, dan semua informasi yang kamu ingin ketahui. Google Chrome adalah salah satu search engine yang paling banyak digunakan di masa saat ini. Dan faktanya, bahwa di dunia internet ini masih banyak search engine yang mungkin belum kita ketahui. Jadi, setelah kita mencari di Google Chrome, kita bisa menyimpulkan bahwa search engine ialah sebuah website yang berisi teks, video, maupun gambar, dan mengumpulkannya ke dalam sebuah internet. Dan ketika kita mencari sesuatu internet, biasanya search engine ini menghasilkan berupa halaman pencarian yang biasa kita sebut dengan Search Engine Result Page atau SERP. Maka halaman hasil ini yang ditampilkan kepada kita semua konten yang kita cari, baik yang relevan hingga yang mungkin tidak relevan. Dan semua konten ini biasanya tersimpan di dalam www atau World Wide Web dan juga bisa disimpan di FTP atau File Transfer Protocol, atau bisa disimpan di mailing list yang ada di dalam sebuah server di internet. Nah, tadi itu pengertian dari search engine. Setelah itu, kita akan membahas tentang apa sih fungsi dari search engine. Fungsi dari search engine atau mesin pencari ialah untuk mengindeksi alamat dan konten situs web yang berada di jaringan, untuk menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh kita sebagai pengguna, dan juga fungsi dari search engine lainnya adalah sebagai media pemasaran. Nah, mungkin setelah ini kamu akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara kerja dari sebuah search engine? Jadi, secara keseluruhan, untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari search engine atau mesin pencari, yakni terdapat 3 proses kerja yang dilakukan oleh mesin pencari. Namun, karena proses ini yang dilakukan oleh robot dari program dengan menggunakan kecepatan transfer data digital yang direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka, maka
kita tidak akan merasakan proses kerja yang dilakukan oleh mesin pencari ini. Baik, kita lanjut bahas yang pertama. Proses yang pertama adalah crawling. Crawling adalah proses di mana robot ini menjelajahi triliunan halaman dokumen yang ada pada www atau World Wide Web. Robot dalam proses crawling ini biasanya akan menyortir data dari halaman-halaman yang terpercaya oleh search engine. Lalu, setelah itu, masuklah ke dalam proses kedua yang disebut indexing. Proses indexing ini ialah sebuah proses di mana ratusan juta data konten dari halaman web yang sudah disaring terpercaya di dalam proses crawling tadi akan dimasukkan ke dalam list database milik search engine dari list data yang sudah disimpan. Di dalam database inilah yang nantinya akan ditampilkan kepada kita sebagai search result atau hasil pencari kita. Dan proses yang terakhir setelah crawling dan indexing selesai, maka kita akan masuk ke proses terakhir, yaitu ranking. Di dalam proses inilah, robot akan menampilkan data-data yang sudah tersimpan di dalam database tadi, dan akan dimunculkan kepada kita sebagai hasil pencari berdasarkan pemeringkatan konten. Proses inilah yang menjadi rahasia sebuah search engine. Dikarenakan robot di dalam proses ini melakukan dengan cara dan hitungannya tersendiri yang biasa kita sebut dengan algoritma. Dan setelah proses panjang itu, maka dalam beberapa detik setelah kamu mengetikkan apa yang kamu inginkan dan kamu cari, boom, muncullah berbagai informasi yang sudah robot search engine sediakan untuk kamu ketahui. Nah, bagaimana? Lumayan rumit bukan cara kerja dari search engine itu? Jadi, sekarang sudah tahu kan bagaimana proses pencarian ketika kamu menggunakan browser di dalam internet, dan kamu mulai mendapatkan informasi-informasi itu dengan secepatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.